Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Wahida STP, PPL Kecamatan Moyohulu. Halo sahabat petani dan penggemar pertanian, selamat datang kembali di channel Kemal Bakti Perhiptani 2024. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama saat musim hujan tiba, yaitu pemupukan berimbang untuk tanaman padi sawah. Musim hujan memang membawa banyak manfaat bagi tanaman, termasuk padi, karena menyediakan air yang cukup. Namun, hujan yang terus-menerus juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal pemupukan. Air hujan yang melimpah dapat menyebabkan pencucian unsur hara dari tanah dan pupuk, sehingga tanaman mungkin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana cara mengatur pemupukan agar tanaman padi tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh optimal meskipun dalam kondisi cuaca yang basah. Kita akan mulai dengan membahas pentingnya analisis tanah, cara memilih dan menerapkan pupuk dasar dengan tepat, serta strategi pemupukan ulang selama fase pertumbuhan. Kami juga akan memperkenalkan berbagai jenis pupuk organik dan tips untuk memilih dan menyesuaikan dosis serta waktu pemberian pupuk. Tujuan kami adalah memberikan informasi praktis dan bermanfaat agar Anda bisa mengoptimalkan hasil panen padi meskipun menghadapi tantangan musim hujan. Jangan lupa untuk menyimak setiap langkah yang akan kami bahas dan sampaikan komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Ayo kita mulai perjalanan ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas panen padi Anda dengan pemupukan yang tepat. Simak terus video ini dan pastikan Anda mendapatkan informasi yang lengkap dan berguna. Langkah pertama yang sangat penting sebelum kita memulai pemupukan adalah melakukan analisis tanah. Kenapa ini begitu penting? Karena setiap lahan memiliki kondisi dan kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Pertama-tama, mari kita bahas cara melakukan analisis tanah. Anda bisa memulai dengan mengambil sampel tanah dari beberapa titik di lahan Anda. Pastikan sampel yang diambil mewakili seluruh area yang akan dipupuk. Ambil tanah dari kedalaman sekitar 15-20 cm. Karena ini adalah area yang paling aktif dalam pertumbuhan akar tanaman. Setelah sampel tanah diambil, kirimkan ke laboratorium untuk diuji. Biasanya, analisis tanah akan memberikan informasi tentang kadar unsur hara utama seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta pH tanah. Selain itu, beberapa laboratorium juga dapat menguji kadar bahan organik dan unsur mikro yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Misalnya, jika hasil analisis menunjukkan kadar nitrogen rendah, ini berarti tanaman padi Anda mungkin membutuhkan tambahan pupuk nitrogen untuk mendukung pertumbuhan dan vegetatif yang optimal. Jika fosfor dan kalium sudah cukup, Anda bisa fokus pada peningkatan nitrogen dan bahan organik. Penting untuk diingat bahwa analisis tanah bukan hanya tentang mengetahui kekurangan, tetapi juga tentang menghindari kelebihan unsur hara yang bisa berbahaya bagi tanaman dan lingkungan. Jadi, pastikan Anda melakukan analisis tanah sebelum memulai pemupukan. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua nutrisi yang diberikan benar-benar dibutuhkan oleh tanaman padi Anda. Selanjutnya, kita akan membahas cara memilih dan menerapkan pupuk dasar dengan tepat. Jadi, tetaplah bersama kami. Setelah kita mengetahui kebutuhan nutrisi tanah melalui analisis, langkah berikutnya adalah pemilihan dan aplikasi pupuk dasar. Pupuk dasar adalah jenis pupuk yang diberikan sebelum tanam untuk memberikan nutrisi awal yang dibutuhkan tanaman padi. Biasanya, pupuk dasar mengandung unsur hara utama seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen penting untuk pertumbuhan daun dan batang. Fosfor mendukung perkembangan akar dan pembungaan. Sementara kalium membantu dalam ketahanan tanaman terhadap penyakit dan stres. Untuk mengetahui jenis pupuk dasar yang tepat, sesuaikan dengan hasil analisis tanah Anda. Jika tanah Anda kekurangan fosfor,
pilih pupuk yang kaya akan fosfor. Jika pH tanah rendah, mungkin perlu menambahkan pupuk yang mengandung kalsium untuk menetralkan pH. Setelah memilih pupuk yang sesuai, aplikasikan pupuk dasar sebelum menanam padi. Sebarkan pupuk secara merata di seluruh area sawah dan lakukan pencamuran dengan tanah agar unsur hara dapat meresap dengan baik. Untuk hasil terbaik, pastikan Anda mengikuti dosis yang direkomendasikan dan aplikasikan pupuk pada waktu yang tepat. Pemupukan yang tepat akan membantu padi Anda tumbuh dengan sehat dan maksimal. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang pemupukan ulang dan pemeliharaan selama fase pertumbuhan padi. Jadi, jangan kemana-mana dan terus ikuti video ini untuk tips lebih lanjut. Setelah memberikan pupuk dasar, langkah berikutnya adalah pemupukan ulang dan pemeliharaan selama fase pertumbuhan tanaman padi. Pupuk ulang sangat penting untuk memastikan tanaman terus mendapatkan nutrisi yang diperlukan selama pertumbuhannya. Pada fase vegetatif, tanaman padi memerlukan tambahan nitrogen untuk mendukung pertumbuhan daun dan batang. Anda bisa menggunakan pupuk nitrogen seperti urea atau pupuk NPK dengan kandungan nitrogen tinggi. Sementara pada fase generatif, fosfor dan kalium juga penting untuk mendukung pembentukan biji dan ketahanan tanaman. Untuk pemupukan ulang, lakukan aplikasi pada saat yang tepat. Misalnya, pada saat tanaman padi memasuki fase elongasi batang dan pembentukan malai. Pupuk ulang biasanya diberikan dalam 2 atau 3 kali aplikasi tergantung pada fase pertumbuhan dan kondisi tanah. Pastikan juga untuk menyesuaikan dosis pupuk sesuai dengan rekomendasi dan hasil analisa tanah. Terlalu banyak pupuk dapat menyebabkan masalah seperti kelebihan unsur hara yang merusak tanaman dan lingkungan. Selain pemupukan, perawatan lain yang juga penting seperti pengendalian gulma dan penyakit bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Pastikan untuk melakukan pemantauan rutin dan perawatan yang diperlukan. Jadi, dengan pemupukan ulang yang tepat dan perawatan yang baik, Anda akan memastikan bahwa tanaman padi Anda mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk hasil yang maksimal. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang pupuk organik dan bagaimana penerapannya bisa meningkatkan kualitas tanah dan tanaman. Jadi, tetaplah bersama kami untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pupuk organik dan manfaatnya untuk tanaman padi sawah. Pupuk organik tidak hanya memberikan nutrisi yang penting, tetapi juga membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan jangka panjang. Pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang mengandung bahan-bahan alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air dan unsur hara. Selain itu, pupuk organik juga berfungsi untuk meningkatkan aktivitas mikroba tanah yang penting untuk kesehatan tanaman dan penyerapan nutrisi. Penggunaan pupuk organik secara teratur dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Untuk aplikasi pupuk organik, sebaiknya lakukan sebelum penanaman atau sebagai tambahan saat fase vegetatif. Aplikasikan pupuk organik secara merata di seluruh area sawah dan campurkan dengan tanah agar unsur hara bisa terserap dengan baik oleh tanaman. Pastikan Anda mengikuti dosis yang tepat sesuai dengan rekomendasi dan kondisi tanah. Terlalu banyak pupuk organik juga bisa menyebabkan masalah. Jadi, perhatikan takaran yang disarankan. Manfaat dari pupuk organik akan terasa dalam jangka panjang, memberikan tanah yang lebih sehat dan tanaman yang lebih produktif. Dengan pemilihan dan aplikasi yang tepat, Anda akan mendapatkan hasil panen yang lebih baik dan tanah yang lebih subur. Di bagian terakhir, kita akan membahas bagaimana menyesuaikan dosis dan waktu pemberian pupuk dalam kondisi hujan agar tetap efektif. Jadi, pastikan Anda tetap mengikuti video ini untuk tips terakhir yang sangat berguna. Musim hujan memang memberikan tantangan tersendiri dalam pemupukan. Hujan yang terus-menerus bisa mempengaruhi efektivitas pupuk dan menyebabkan pencucian unsur hara dari tanah. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan dosis dan waktu pemberian pupuk agar tetap efektif. Pertama, pertimbangkan dosis pupuk yang Anda berikan.
dalam kondisi hujan, disarankan untuk mengurangi dosis pupuk yang diberikan dalam satu kali aplikasi. Hal ini untuk menghindari kelebihan unsur hara yang tidak dapat diserap oleh tanaman dan berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, waktu pemberian pupuk juga harus disesuaikan. Jika hujan turun secara terus-menerus, pertimbangkan untuk membagi aplikasi pupuk menjadi beberapa kali. Aplikasi pupuk saat tanah sedikit kering atau sesudah hujan reda untuk memastikan pupuk tidak langsung terbuang. Jika memungkinkan, gunakan pupuk yang memiliki daya lepas yang lebih lambat atau pupuk organik yang lebih tahan terhadap pencucian. Pupuk jenis ini dapat menyediakan nutrisi secara berkelanjutan dan mengurangi resiko kehilangan unsur hara. Terakhir, pastikan untuk memantau kondisi tanah dan tanaman secara rutin. Jika terlihat ada masalah dengan penyerapan nutrisi atau kondisi tanaman, sesuaikan strategi pemupukan Anda sesuai dengan kebutuhan. Dengan penyesuaian dosis dan waktu pemberian pupuk yang tepat, Anda dapat mengoptimalkan pemupukan meski dalam kondisi hujan. Memastikan tanaman padi Anda tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang optimal. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman mengenai pemupukan padi, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari tentang pemupukan berimbang untuk tanaman padi sawah pada musim hujan. Pertama, kita memulai dengan pentingnya analisis tanah untuk mengetahui kebutuhan nutrisi yang tepat. Kemudian, kita membahas pemilihan dan aplikasi pupuk dasar yang sesuai dengan hasil analisis tanah. Kita juga mengulas pemupukan ulang dan pemeliharaan selama fase pertumbuhan, serta bagaimana pupuk organik dapat meningkatkan kesehatan tanah dan tanaman. Terakhir, kita membahas cara menyesuaikan dosis dan waktu pemberian pupuk dalam kondisi hujan untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi dan hasil panen. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda dalam merencanakan pemupukan yang efektif untuk tanaman padi sawah Anda. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Kema Bakti Perhiptani 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.